Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kadinkes Kabupaten Kediri, Bapak Dr. Bambang Triyono Putra. Yang kami hormati Ketua PDIB Jawa Timur, Ibu Hajah Lestari SST BD SH MKes. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Bambang Raharjo SPOG Konsultan. Yang kami hormati Ibu Retno Azizah SKM MKes. Serta tidak lupa teman-teman kami, pengurus cabang, pengurus ranting cabang Kabupaten Kediri, berserta seluruh anggota IBI cabang Kabupaten Kediri. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini pagi yang luar biasa, kita keluarga besar IBI cabang Kabupaten Kediri bisa memperingati HUT IBI ke-70 dalam keadaan sehat walafiat. Semua semata-mata berkat rahmat Allah, izin Allah, dan semoga Allah meridhoi kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Para peserta seminar yang berbahagia, kami tidak lupa juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota IBI yang kami sayangi, kami cintai. Berkat dukungan panjenengan semuanya, organisasi profesi IBI bisa menyelenggarakan Zoom meeting ini. Juga kami tidak lupa kami sampaikan kepada tim Sony yang memfasilitasi kami dalam rangka Zoom meeting. Semoga tim Sony tetap jaya, berkah dimanapun berada. Para hadirin seminar HUT IBI yang ke-70 berbahagia. Patut kiranya kita semuanya berbangga karena pada hari ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting ini dengan tema kupas tuntas tentang kehamilan. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena ini sangat penting bagi kita semuanya, karena kita dilanda musibah. Kita Kabupaten Kediri, khususnya Dinkes, di sini kita menjadi lokus untuk AKI AKB. Otomatis siapa peran utama di dalam AKI AKB ini? Semuanya adalah kita. Pelaksana di lapangan adalah kita. Untuk itu, mari bersama-sama semangat untuk mewujudkan Kediri bebas AKI AKB. Stop, AKI AKB. Kalau bisa, AKI AKB di Kabupaten Kediri zero. Itu. Untuk itu, teman-teman kami, anggota IBI dimanapun penjenengan berada, tetap semangat. Jangan patah semangat, walaupun AKI AKB kita tinggi, tapi tetap kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kita harus tetap mengasah ilmu. Kita harus mencari ilmu, mengasah keterampilan kita,
kita memberikan pelayanan kita yang maksimal, baik fisik kita maupun hati dan pikiran kita. Yuk bersama-sama kita niati bismillah. Semoga betul-betul tugas suci kita yang ada di Mars IBI, bahwa tugas seorang bidan adalah tugas yang sangat mulia. Monggo, kemuliaan ini kita wujudkan betul-betul mulia, sehingga mulia di kita, mulia juga di masyarakat, sehingga kesejahteraan di masyarakat juga terbentuk dengan adanya AKI AKB yang minim sekali. Untuk itu, mari teman-teman semuanya jangan tinggalkan seminar ini. Mari kita bersama-sama bermusyawarah di sini. Disinilah tempat kita nanti akan menambah ilmu, mengetahui kelemahan-kelemahan kita di dalam memberikan pelayanan. Apa kekurangan kita di lapangan, apa kekurangan kita di dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil khususnya. Sehingga nanti ke depan setelah seminar ini kita tahu duduk permasalahan kita, sehingga ke depan betul-betul kita memberikan, kita ikut andil memberikan yang terbaik untuk profesi, juga untuk Dinkes khususnya, dan pada umumnya untuk Kabupaten Kediri. Mari bersama-sama kita menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, mari mencari ilmu. Semoga kita menjadi wasilah IBI, menjadi berkah untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hajah Siti Maisaroh SST. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Acara sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Jawa Timur kepada Ibu Hajah Lestari SST BD SHMkes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Kediri, yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kediri, yang kami hormati Distrik Manajer UPBD Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kediri, para peserta seminar HUT IBI yang ke-70 yang saya sayangi, dan para tamu undangan yang berbahagia, dan tak lupa kami sampaikan yang kami hormati para narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama,
marilah sejenak kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat ilahi yang mana kita semua pada hari ini dapat mengikuti seminar puncak acara HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-70, pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang saya hormati, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-70 tahun 2021, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kediri melaksanakan serangkaian kegiatan diantaranya bakti sosial, membagi sembako dan masker, kunjungan sesepuh bidan, tabur bunga para sesepuh pendahulu bidan, dan seminar sehari puncak acara HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-70 pada hari ini dengan tema kupas tuntas tentang kehamilan. Materi yang sangat tepat menambah pengetahuan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas dengan memperhatikan kesehatan ibu dan anak, juga kesehatan reproduksi khususnya ibu hamil dan bersalin. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kediri adalah salah satu dari 38 cabang Ikatan Bidan Indonesia di Jawa Timur dengan jumlah anggota kurang lebih 900 bidan. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kediri mempunyai pengurus dan anggota yang sangat kooperatif dalam melaksanakan program strategi Ikatan Bidan Indonesia dan kegiatannya cukup bagus dalam turut menunjang kegiatan pemerintah khususnya di bidang kesehatan reproduksi dan kesehatan bayi balita. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kediri selalu memperhatikan kebutuhan anggota diantaranya sarana pelayanan, pelatihan klinis, pengurusan administrasi STR, dan lain-lain. Cukup diperhatikan sehingga semua anggota dapat terpenuhi kebutuhannya dalam memenuhi standar pelayanan. Sukses pengurus cabang, sukses anggota IBI Kabupaten Kediri. Kami sampaikan bahwa pada hari ini di IBI Provinsi Jawa Timur sedang berlangsung Lomba Bidan Delima dan fasilitator tingkat provinsi dan juga sedang berlangsung program penghargaan inovasi bidan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pengurus pusat kerjasama dengan UNFPA untuk Jawa Timur, ditunjuk perwakilan dari Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Semoga dari perwakilan yang kita kirimkan akan menjadi yang terpilih. Bersama ini kami menyampaikan sambutan Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan ridho dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI sebagai suatu organisasi profesi. Ikatan Bidan Indonesia telah memiliki pengalaman dan capaian keberhasilan dalam melayani dan mengayomi, memiliki pengalaman dan capaian keberhasilan dalam melayani dan mengayomi bidan di Indonesia. Usia 70 tahun merupakan usia yang matang dan telah menghasilkan milestone atau tonggak sejarah yang perlu diperkuat dalam menyongsong
masa depan yang penuh harapan dan tantangan. Hadirin yang kami hormati, bidan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kebidanan untuk mewujudkan hak perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana, serta bayi dan balita. Bidan sebagai tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab menjalin kemitraan dengan perempuan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkelanjutan atau continue of care. Hadirin yang kami hormati, Ikatan Bidan Indonesia adalah organisasi profesi satu-satunya wadah bidan di Indonesia, berdiri pada tanggal 24 Juni 1951 di Jakarta. Pada tahun yang sama, Ikatan Bidan Indonesia menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, dan tahun 1956 menjadi anggota International Confederation of Midwives atau ICM tahun 1954. Ikatan Bidan Indonesia terdaftar dalam lembaran negara nomor 1.AS/92-7 di Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dan diperbarui serta disahkan oleh Kemenkumham nomor AHU.1.AH.01.08 tahun 2015. Saat ini organisasi Ikatan Bidan Indonesia telah memiliki pengurus daerah di 34 provinsi, pengurus cabang di 514 kabupaten kota, dan pengurus ranting di 4.792 kecamatan atau unit pelayanan pendidikan dengan jumlah anggota aktif 263.711 orang, terdata KTA online per 30 Desember 2020. Melalui proses yang panjang, Ikatan Bidan Indonesia telah melakukan konsolidasi ke dalam serta advokasi ke semua stakeholder dalam rangka penguatan legalitas profesi bidan, dan pada tanggal 13 Februari 2019 DPR beserta pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Disahkannya Undang-Undang Kebidanan telah diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan serta Kemenkes di nomor HK 01.07 Menkes garing 320 garing 2020 tentang standar profesi bidan sebagai revisi dan peraturan sebelumnya yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hadirin yang kami hormati dan teman sejawat yang kami cintai, pada tahun 2020 dunia dikejutkan terjadinya pandemi SARS-CoV-2 atau Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang berimbas kepada berubahnya tatanan kehidupan manusia. Perubahan ini sangat mempengaruhi semua sektor termasuk kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tantangan yang nyata
setelah berlangsungnya pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam masa pandemik COVID-19 agar tetap dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam situasi ini, kesehatan perempuan terutama ibu hamil harus tetap dijaga dan diberi perhatian khusus agar kehamilannya dapat berjalan optimal. Bidan diharapkan tetap memberikan pelayanan kebidanan dengan pendekatan pelayanan yang berfokus pada perempuan dengan prinsip pelayanan melindungi dan terlindungi dari virus COVID-19. Hadirin yang kami hormati, berbagai tantangan yang akan kita hadapi baik dari dalam maupun dari luar organisasi, antara lain jumlah anggota semakin bertambah dengan kualitas lulusan yang bervariasi serta perkembangan kebijakan pelayanan kesehatan memerlukan perhatian dan komitmen kita bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota agar tetap memberikan pelayanan sesuai standar, termasuk pada situasi pandemi COVID-19 yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Hadirin yang kami hormati dan teman sejawat yang kami cintai, Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya di semua tingkat kepengurusan untuk merespon pandemi dengan memberikan berbagai dukungan, antara lain bantuan alat perlindungan diri atau APD bagi sebagian tempat praktek mandiri bidan atau TPMB di wilayah zona merah, melakukan perluasan informasi dan panduan pelayanan terkait pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI melalui kegiatan seminar dan pelatihan secara online maupun blended learning agar pelayanan kebidanan pada masa pandemi tetap dapat diakses dan terjamin kualitasnya dengan penerapan protokol kesehatan sesuai standar baik bagi bidan, klien, dan keluarga. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan komitmen bidan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, terutama dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, peringatan HUT ini ke-70 tahun 2021 mengambil tema sebagai berikut: organisasi peran bidan dalam pelayanan KIAKB dan kesehatan reproduksi perempuan dalam mendukung penguatan pelayanan primer. Peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia merupakan momen dan sarana untuk memperkuat organisasi profesi atau IBI melalui konsolidasi mulai dari tingkat pusat sampai daerah, berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT IBI ke-70 ini diharapkan dapat menguatkan persatuan bidan, rasa memiliki kepedulian dan kecintaan anggota terhadap organisasi Ikatan Bidan. Hadirin yang kami hormati dan teman sejawat yang kami cintai, dengan kecintaan terhadap profesi kita ini, marilah bersama-sama kita jaga, kita rawat, kita tumbuh kembangkan Ikatan Bidan Indonesia menjadi organisasi yang bermartabat, diakui secara nasional dan internasional. Selamat merayakan Hari Ulang Tahun ke-70. Sukses bidan, sukses IBI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Juni 2021. Ketua
Dr. Emi Nurjasmi MTes. Sekian dari saya akhiri. Selamat mengikuti seminar Sukses IB, Sukses Bidan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hajah Lestari SST BD SHMkes atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Sekaligus kami juga mengucapkan terima kasih atas penyampaian sambutan dari Ibu Ketua Pengurus Pusat IB. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat memberikan manfaat dan menambah semangat bagi kita semua untuk senantiasa selalu mengembangkan profesi kita. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri kepada Bapak Dr. Bambang Triyono Putra, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang IB Kabupaten Kediri, yang kami hormati Dr. Bambang Raharjo SPOG Konsultan sebagai narasumber dalam webinar pada pagi hari ini, Ibu Retno Nur Azizah SKM MKes Kasih Kesga sebagai narasumber, para tamu undangan yang hadir, serta segenap peserta webinar, para anggota IB Kabupaten Kediri yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkah nikmatnya pada pagi hari ini kita semua bisa hadir berkumpul dalam rangka mengikuti seminar kebidanan untuk menyambut HUT IB ke-70 dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin peserta seminar yang kami hormati, pembangunan kesehatan pada hakikatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, baik itu menyangkut fisik, mental maupun sosial. Angka kematian ibu, angka kematian bayi merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat, di mana untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini banyak hal yang bisa kita lakukan secara menyeluruh, terarah, dan tentunya berkesinambungan.
Salah satunya adalah dengan melaksanakan peningkatan kompetensi melalui seminar pada pagi hari ini. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ada dalam sistem kesehatan di Indonesia yang memiliki posisi yang strategis dalam rangka penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta untuk program kesehatan reproduksi maupun keluarga berencana. Organisasi Ikatan Bidan Indonesia adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun anggota IBI dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, di mana dengan segenap tantangan yang ada pada saat ini, baik secara global maupun regional, di samping tentunya kita semua juga memahami pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 1 tahun terakhir merupakan tantangan lain untuk seluruh tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya bidan. Untuk itu diharapkan sebagai organisasi yang besar, Ikatan Bidan Indonesia beserta para anggotanya untuk dapat meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuannya untuk bisa mencapai keberhasilan di masa sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Tantangan bukan hanya regional, tantangan kita sudah meliputi tantangan yang global, baik eksternal maupun internal, yang semakin kompetitif, kompleks, serta yang paling penting tentunya harus fokus pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan yang terakhir adalah menurunkan angka stunting secara nasional atau khususnya untuk di Kabupaten Kediri. Hadirin yang saya hormati, untuk itu para anggota IBI sangat memerlukan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu peningkatan ilmu pengetahuan tentang kebidanan, khususnya lagi mengambil tema seminar pada pagi hari ini tentang kehamilan, di mana harapannya tentunya adalah pada saat ada ibu hamil, jadi teman-teman bidan menemukan ibu hamil, diharapkan bisa melaksanakan screening penapisan untuk bisa menentukan resiko ada tidaknya pada ibu hamil yang bersangkutan. Sehingga bila mana ditemukan adanya resiko pada ibu hamil yang bisa segera mendapatkan tindak lanjut lebih awal untuk mencegah terjadinya angka kematian ibu yang meningkat. Diakui atau tidak, memang pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap layanan KIA dan KB setahun terakhir ini. Semua tenaga kesehatan seluruhnya fokus untuk mengendalikan kasus COVID-19, mencegah penularan dari satu orang ke orang yang lain, sehingga program-program tidak hanya KIA KB tapi yang lain juga agak terpinggirkan. Saat ini kita sudah melewati 1 tahun pandemi COVID-19, harapannya sudah muncul adaptasi kebiasaan baru, termasuk kita di bidang kesehatan, untuk kembali menata apa yang seharusnya kita laksanakan, segala program-program tentunya tanpa melupakan protokol kesehatan yang ada. Terakhir, saya berpesan, harapannya adalah tidak henti-hentinya ibu-ibu bidan untuk tetap bisa menyampaikan ke segenap warga masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Bagaimana memakai masker yang benar, bagaimana mencuci tangan, dan bagaimana menjaga jarak. Mengingat kasus COVID-19 akhir-akhir ini melonjak secara nasional maupun kita yang ada di Kabupaten Kediri. Kewaspadaan untuk kita semua, sehingga kita berharap ke depan benar-benar kita bisa mengendalikan pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Kediri. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya sampaikan selamat mengikuti webinar kebidanan dalam rangka HUT IBI ke-70. Sukses untuk acaranya, sukses untuk teman-teman bidan, sukses untuk organisasi profesi IBI dalam memperingati HUT ke-70 ini. Semoga semuanya bermanfaat, berkah buat masyarakat, dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Bambang Triyono Putra atas sambutan dan arahan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat memberikan manfaat kepada kita semua, menambah gambaran pentingnya menambah wawasan ilmu sesuai dengan materi webinar kita hari ini, yaitu screening atau penapisan terkini pada kehamilan dan aplikasi asuhan praktek kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelum memasuki acara inti, kami informasikan kembali kepada seluruh peserta webinar hari ini, mohon berkenan untuk mengisi link presensi melalui virtual chat. Sekalian kita juga menginformasikan, mohon berkenan untuk mengisi link evaluasi kuesioner yang akan kita sampaikan dan kita share di akhir sesi diskusi materi. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dan sesi diskusi, akan dipandu oleh Ibu Endah Lukmanasari SST MKes selaku moderator pada webinar hari ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Endah Lukmanasari SST MKes, kami persilahkan. Terima kasih Bu Lulu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan acara seminar pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Kediri dalam rangka HUTIB yang ke-70 dengan tema All About Pregnancy. Kita ketahui bersama bahwa angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih cukup tinggi. Nah, maka dari itu kita sebagai bidan, ya khususnya bidan, sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan kebidanan, dituntut untuk tetap memberikan asuhan yang berkualitas. Untuk itu, kami sebagai pengurus Ikatan Bidan Indonesia rutin dalam melaksanakan webinar, ya, khususnya pada pagi hari ini dengan tema All About Pregnancy. Nah, pada kesempatan pagi hari ini di hadapan kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Selamat pagi kepada Dr. Bambang Raharjo SPOK Konsultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baiknya. Beliau saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan aktif di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang sebagai konsultan feto maternal. Nah, kalau tak kenal maka kita tak sayang. Saya akan bacakan CV dari beliau. Dr. Bambang Raharjo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, tempat tanggal lahirnya di Malang 4 Februari 1969. Untuk alamat rumahnya Jalan Pahlawan, Trip B nomor 40 Malang. Ya, dengan nomor HP 0812354850. Ya, jabatan pangkat golongan lektor pembina tingkat 1 atau 4B. Slide. Nah,
Selain beliau sebagai dosen, beliau juga aktif sebagai peneliti dan juga sebagai penulis buku. Nah, untuk menyingkat waktu, saya sampaikan bahwa pemaparan materi pertama akan berlangsung selama 1 jam dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 30 menit. Tanya jawab kepada seluruh peserta seminar sambil menyimak materi dari narasumber, boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia. Untuk menyingkat waktu, berikut kami persilahkan kepada Dr. Bambang Raharjo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan untuk memberikan materi. Kami persilahkan, dokter. Ya, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang ya tadi ya, sama namanya dengan saya ya. Kemudian dari Ketua IPI dari Provinsi Jawa Timur, Ketua IPI Kabupaten Kediri, segenap panitia maupun peserta. Alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung dengan webinar dari IPI Cabang Kediri ya, webinar nasional ini ya, dalam rangka memperingati UTIB ya, yang ke-70 pada 2. Seperti itu dari kita semua ini. Dan saya diberi panitia memberi topik mengenai screening kehamilan. Memang judulnya ini kalau all about pregnancy itu kalau bicara sampai seminggu ya tidak selesai ya. Kita mencoba sebenarnya apa sih yang bisa kita kerjakan untuk kita ini ya. Untuk mulai saya izin share screen. Tolong panitia saya jadi co-host ya supaya bisa share screen ya. Halo panitia. Ya, terima kasih. Ya, saya mulai. Kalau belum ada yang kenal saya, ya ini foto saya. Tadi tidak tahu dapat foto dari mana. Itu tadi ya. Itu foto saya waktu jalan-jalan ke Bromo. Ya, menghindari kejenuhan sehari-hari, menghadapi pasien, menghadapi COVID gitu ya. Sehingga kita perlu refreshing sedikit. Ya, jadi kita bicara mengenai screening kehamilan. Mengenai screening kita perlu mencari sesuatu. Ya. Sejauh ini saya juga tadi sudah pengantar, saya kerja di FK juga, di RSK juga. Nah, kebetulan saya ini kecemplung menjadi ketua jurusan kebidanan di Fakultas Kedokteran. Jadi kebidanan ini masih masuk di Fakultas Kedokteran di FK ya. Tidak apa-apa, yang penting pengembangannya ya. Oke, kita mulai. Sudah disampaikan ya, angka kematian ibu di Indonesia pas tahun 2015 masih ke 305 per 100.000 kelahiran hidup, banyak. Dulu sempat menurun tahun 3 tahun yang lalu sampai 200 lebih, sekarang sudah meningkat lagi. Yang jadi pertanyaan memang ini kan sekolah kebidanan banyak, lulusan kebidanan banyak juga. Kemudian dari organisasi profesi IB juga membina, menata tata kelola di lapangan bersama dengan kepala dinas. Masih tinggi juga kematian ibu. Apa yang salah? Sistem penjaminan kesehatan pembayaran sudah kita mengcover dengan universal asuransi BPJS. Juga masih belum turun, walaupun asuransi BPJS sebenarnya tidak meng-cover semuanya, dalam tanda petik. Ada hal yang kita memang tidak bisa meng-cover. Itu jadi satu tantangan tadi seperti diungkapkan dari kepala dinas tadi, itu tantangan kita semua. Kalau tidak ada kerjasama antara stakeholder,
organis bidan maupun dokter spesialisnya kita susah ya, untuk menurunkan angka kematian ibu. Demikian juga angka kematian neonatus. Tadi kata angka kematian bayi, angka kematian neonatus. Kalau kita bicara di asuhan kebidanan, yang paling berpengaruh sebenarnya pada kualitas dari suatu pelayanan kebidanan adalah angka kematian neonatus. Ya. Nah, kematian neonatus ini tahun 2017 melalui SDKI sekitar 15 per 1000 bulan hidup masih cukup tinggi. Terutama nanti dalam perspektif kita screening faktor resiko, nanti kita banyak terpaksa melahirkan bayi-bayi yang dalam preterm. Sebagai contoh mungkin pada preeklamsi, pada hal tertentu kita terpaksa melahirkan pada bayi yang keadaan prematur. Juga dengan mungkin ada plasenta previa APB, kita terpaksa melakukan bayi-bayi dalam kondisi yang prematur. Itu tantangan kita. Nah, plan bayi neonatus itu kadang-kadang lebih spesifik lagi, lebih spesialistik lagi. Ini tantangan dari kebidanan, dari bidan. Karena bidan kan juga jadi suatu ujung tombak di depan. Dianggapnya oleh masyarakat itu bahwa bidan itu semua bisa. Melayani ibu bisa, melayani bayi juga, bayi lahir bisa, ya, mengobati batuk pilek juga bisa, semua diserahkan ke bidannya. Walaupun sebenarnya kurikulum di kebidanan belum sepenuhnya menyokoh hal tersebut, tapi mau tidak mau memang kita ini dihadapkan suatu tantangan. Itu kalau di Kabupaten Kediri masih relatif di Pulau Jawa. Untuk bidan-bidan desa di luar Jawa, yaitu tenaga dinas di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, seorang bidan badi lulus ditempatkan di Polindes. Ya, dia diserai proyek juga untuk membuat sumur, menyelesaikan bangunan Polindes. Ya, kadang-kadang itu tidak masuk akal. Tapi mau tidak mau, kita ini jadi ujung tombaknya. Nah, memang harus istilahnya pembelajaran tidak hanya berada di fakultas, pembelajaran berada di tempat kerja kita, saling berbagi sharing ilmu, karena untuk ilmu itu tidak ada batasan profesi sama sekali ya. Nah, jadi banyak usaha pemerintah yang sudah dikerjakan. Kita berusaha memperbaiki terus, ya. Dari tahun 94 angkatan ibu 390 turun sedikit sampai tahun 2007, 2012 naik lagi, 2019 306 mulai turun lagi gitu. Nah, dengan memperbaiki sistem informasi sebenarnya ya ada banyak aplikasi, terutama masa pandemi begini kita terpaksa atau dipaksa untuk menyampaikan sesuatu secara digital ya, terpaksa sistem pelaporan pun dan sebagainya, angka kematian pun lebih terintegrasi, lebih cepat, sehingga punya aplikasi-aplikasi yang bermunculan yang bisa dipakai ya. Jadi nanti bidan dituntut juga nggak gaptek ya. Saya yang tua-tua ini mungkin agak gaptek, mungkin yang bidan-bidan muda ini sudah gaptek karena pegangannya setiap hari, saya pegang HP, banyak aplikasi. Nah, itu yang jadi suatu istilahnya keuntungan kita pada masa pandemi ini dipaksa gitu ya. Nah, di Indonesia karena berbagai banyak fasilitas, tingkat fasilitas, sebaran bidan, sebaran dokter spesialis, terjadi disparitas yang cukup lebar. Ya, ada yang dilayani fakultas di Fakultas Kesehatan itu sangat tinggi. Contohnya di semua persalinan di Fakultas Kesehatan itu di mana? Daerah istimewa Yogyakarta itu hampir 99% semua di fasilitas kesehatan. Nasional rata-rata 70%. Yang terendah di Maluku. Ya, Maluku NTT itu masih rendah. Cakupan Indonesia juga yang paling banyak angka harapan hidup, kualitas kehidupan itu di Yogyakarta. Ya entah memang itu tertata bagus atau memang tempatnya yang kecil, sehingga kalau kecil lebih susah, gampang mengelolanya. Ya.
Itu kendala kita. Ya, jadi beberapa usaha juga itu kita ini yang sekali ini adalah sebaran dari angka kematian ibu dan bayi di beberapa daerah kita, dan kita juga masih paling tinggi di Asia Tenggara pun kita juga tinggi. Ya, itu tantangan kita bersama-sama. Ya, karena tidak hanya bidan aja yang jadi tanggung jawab, tidak hanya dokter kandungan aja, tidak hanya dinas kesehatan saja atau kesehatan, semua termasuk berkolaborasi karena penduduk kita juga bertambah. Nah, dari pemerintah itu sudah mencanangkan program periode emas ya, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi intinya bahwa target kita sekarang ini tidak hanya menurunkan kuantitas angka kematian baik ibu maupun bayi, ya, tapi juga menjaga kualitas kehidupan generasi yang akan datang. Ya, di mana generasi yang akan datang itu dicetak mulai seorang ibu hamil sekitar 280 hari kehamilan intrauterin kan. Jadi sangat menentukan nanti kualitas yang berikutnya, di mana pada 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 bulan sampai 8 bulan, kemudian 120 hari sampai 12 bulan, dan seterusnya. Sampai dia umur 2 tahun ya. Jadi itu menjadi suatu periode emas, di mana banyak hal yang terjadi pada masa kehamilan akan sangat berpengaruh pada kehidupan balita yang akan datang. Ya, nah demikian juga stunting gangguan pertumbuhan bisa berlanjut dari intrauterin di dalam rahim berlanjut sampai bayi. Akibatnya apa? Anak tidak tumbuh dengan baik, kurang gizi, anak tidak cerdas, mungkin cepol, stunting, gampang sakit, sulit berprestasi di sekolah. Itu yang jadi dari target kita, jadi concern kita. Ya, jadi sekarang tuntutannya tidak hanya angka kematian bayinya turun, tapi juga menentukan kualitas bayinya yang ada. Ya, ini adalah 100.000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi sangat penting. Jadi ada hubungan antara kualitas atau perawatan kita pada saat ANC berlanjut nanti sampai 2 tahun. Nah, upaya apa saja? Ya, tadi sudah screening faktor risiko, ada pakai skor untuk kehamilan berisiko, pakai skor Puji Royati. Ini sudah lama tapi sangat bermanfaat sebenarnya untuk dikerjakan karena dia bisa menapis mana-mana ibu hamil yang berisiko tinggi maupun yang berisiko rendah. Tetapi sebenarnya sekarang ini mazhabnya sudah berubah bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan semua kehamilan dianggap berisiko. Artinya kita tetap harus waspada. Ya, sebagai contoh bahwa terjadinya hemoragik postpartum ternyata banyak terjadi pada ibu-ibu yang risiko rendah. Nah, ini mungkin ada memang sistem penapisannya yang kurang sensitif atau memang kartu scoringnya yang kurang sensitif juga. Sehingga nanti sebenarnya semua ibu hamil dianggap suatu yang berisiko, artinya kita siap-siap semua, karena semua kemungkinan ada. Nah, kemudian muncul nanti ada yang ANC terpadu, kemudian ada ANC yang terfokus sesuai keadaan ibu hamilnya, ya. Kemudian ada program lagi persalinan bersih dan aman, ada program PONEK maupun PONEK, ya. Kemudian sistem rujukan yang terencana. Yang terakhir, bagaimana menggalakkan screening kehamilan. Apa-apa yang perlu screening. Nah, banyak sudah program-program dari Departemen Kesehatan, dengan KIA juga akan diturunkan pada
tingkat di lapangan. Nah, kalau kita bicara screening kehamilan, jadi satu paket. Screening mungkin ada kelainan ibu atau faktor-faktor risiko pada ibunya, atau screening kelainan-kelainan pada bayinya. Ini satu paket. Apakah dengan sarana yang ada kita bisa meng-screening semuanya? Saya kira tidak akan mampu. Terutama untuk di vaskes primer, bidan praktik mandiri maupun puskesmas. Sehingga kita harus memilah mana-mana yang bisa dikerjakan di tingkat vaskes primer, atau memang nanti ada rujukan berikutnya pada vaskes sekunder maupun tersier. Nah, apa itu screening? Jadi, screening adalah usaha yang proaktif ya untuk mendeteksi atau menemukan kelainan sejak dini, ya, baik yang bisa dikoreksi maupun tidak bisa dikoreksi, maupun dengan alat-alat sederhana atau sampai yang canggih. Itu usaha manusia kita. Sehingga pada saat kita temukan, kadang-kadang kita juga bingung, terus diapakan yang udah ketemu. Sering akhirnya pasal ya sudah ditunggu aja sampai bayinya lahir. Untuk itu. Sebagai contoh, minggu kemarin saya ketemu pasien dengan ompalokel. Ada kelainan di dinding abdomen di bagian depan, dia tidak bisa nutup sendiri, dia dengan ompalokel. Ini nangis mungkin selama 9 bulan. Karena kita tidak bisa mengerjakan apa-apa selama dia masih intrauterin. Sehingga koreksinya tetap aja nanti setelah melahirkan. Walaupun itu sangat bermanfaat untuk persiapan kita dalam menentukan kapan dia persalinan, tempatnya di mana, model persalinannya bagaimana, apa yang perlu disiapkan untuk mengkoreksi sesegera mungkin. Atau ada tertentu yang bisa dikerjakan, contoh ada pasien bayinya dengan hidrotorak, iklan organ cairan di paru-paru bayi pada waktu lahir, pada di intrauterin. Nah, itu bisa dikerjakan dengan dipasang alat tertentu pada saat dia dalam rahim untuk mengeluarkan cairan di dalam paru-parunya, toraknya, sehingga paru-parunya bisa berkembang. Itu membedakan mana yang bisa dikoreksi, mana yang tidak dikoreksi. Artinya tidak dikoreksi sama sekali, artinya dia tidak bisa bertahan hidup. Contoh pada pasien-pasien yang anencepal, tidak ada tempur kepalanya, itu hampir 100% dia meninggal. Apakah kita punya pilihan untuk mengakhiri terminasi kehamilan sejak awal atau nanti? Jadi satu tantangan kita dalam melakukan suatu screening. Oke, yang pertama ini saya tampilkan mengenai kartu skor Puji Royati. Saya kenal, dia merupakan salah satu dokter kandungan senior di Surabaya. Dia melihat itu tadi, bagaimana cara menggolongkan kehamilan itu beresiko tinggi atau tidak. Beberapa poin sudah dicantumkan sendiri, ini juga dicantumkan pada buku KIA, kita tinggal mengisi. Ya, skornya berapa, ini termasuk kehamilan resiko rendah, resiko tinggi. Kemudian nanti rencana persalinan di mana, bagaimana sistem rujukannya, itu sudah ditabis sejak awal. Kalau kita patuh sebenarnya di sini, ya patuh, sebenarnya ibu-ibu yang beresiko itu bisa tergiring ke vaskes sekunder atau tersier. Tapi yang jadi tantangan kita di vaskes 1 itu tidak gampang merujuk seorang ibu ke rumah sakit. Terutama pada saat sekarang ini pandemi COVID-19, tidak gampang kita merujuk ke rumah sakit. Biasanya kita mungkin merujuk ke dokter spesialis yang praktek atau praktek di RCA. Dimana kita tahu bahwa RCA itu adalah kualifikasinya rumah sakit tipe C khusus, yang peralatannya juga tidak lengkap betul. Nah, yang jelas lengkap ya tipe B atau tipe A untuk peralatan yang mendukung. Tapi sekali lagi sulit. Mereka beranggapan untuk persalinan di rumah sakit yang
juga melayani COVID, nah resiko tertular. Padahal sudah dipisahkan antara yang di pelayanan COVID sama non-COVID juga dipisahkan. Mana kamar operasi yang untuk COVID sama non-COVID juga dipisahkan. Di sebulan lalu sudah ada kamar operasi sendiri untuk khusus COVID yang mempunyai tekanan negatif. Artinya dalam ruangan itu disedot udaranya kecerobong, sehingga apabila ada virus yang tersebar dari pasien yang COVID, dia langsung akan terserap di dalam menggunakan pipa filter. Itu salah satu upaya. Ya. Nah ini tetap dipakai, walaupun kita mau kultur scoring banyak sekarang. Skor untuk preeklamsi juga ada, skor untuk persalinan preterum juga banyak dikembangkan, diteliti oleh Fakultas Kedokteran di UNER, di UB juga meneliti itu, scoring itu yang bisa dipakai. Artinya dari scoring itu tetap ada peruntukannya, bisa fase 1, bisa fase 2, maupun fase 3. Nah ini pemanfaatan buku KIA, jadi buku KIA itu berevolusi, ya, sampai yang terakhir 2020, jadi integrasi antara buku KIA ibu dan anaknya, ya bolak-balik itu ya. Saya sudah tahu semua, dan sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk mencetak dan dibagikan gratis ke fasilitas kesehatan pemerintah. Nah itu diisi. Mengisi itu memang perlu waktu. Kita membuat waktu, terutama pada ANC pertama. Jadi memang pada ANC pertama itu sangat menentukan. Dia nanti mau di-manage ANC dengan model apa. Ya, tahun 2015 dari review terakhir tahun 2020 sudah ada juknisnya bisa nanti saya kasih juknis untuk pengisian tahun 2020. Jadi ada surat petunjuknya. Jadi barangnya ada, dia itu sudah mengeluarkan surat petunjuknya, bagaimana rekomendasinya. Ya. Jadi ini sebagai alat integrasi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi kemana-mana bawa ini ya. Apakah semua vaskes ada? Belum rata. Tapi yang jelas ada adalah vaskes di pemerintah ada semua. Belum rata. Ada beberapa swasta, rumah sakit swasta mengadop buku ini, mereka mengganti hanya covernya saja. Boleh, tidak apa-apa, yang penting dimanfaatkan. Karena di buku ini juga berisi banyak edukasi secara mudah yang bisa dikerjakan seorang ibu hamil. Nah, yang nomor 1 yang sedang banyak dikerjakan adalah screening mengenai triple eliminasi dari infeksi saluran reproduksi. Ya, triple eliminasi, berarti 3, apa saja yang perlu dieliminasi pada ibu hamil, yaitu hepatitis B, HIV, dan sifilis. Kenapa 3 penyakit ini? Ya, karena 3 penyakit ini mempunyai resiko transmisi ke bayinya, baik selama kehamilan maupun pada saat persalinan maupun pada saat menyusui bisa. Sehingga perlu dieliminasi. Dan pemerintah sudah turunkan banyak vaskes-vaskes primer untuk mengerjakan ini, deteksi dini. Walaupun dengan teknik yang lebih sederhana dengan rapid test, jenis rapid artinya sistem pendeteksian dengan menggunakan tes cepat, ini bisa kelihatan di sini. Ya, walaupun nanti untuk diagnostiknya berikutnya akan dirujuk ke vaskes 2 atau 3 untuk pemeriksaan yang lebih detail. Contoh, di Puskesmas disediakan rapid test untuk hepatitis B, HBsAg. Ya. Seberapa HBsAg ini berpengaruh tentunya? Apakah ibu ini benar sakit atau hanya carrier saja atau dia infeksius? Nah, itu kan perlu pemeriksaan HBsAg atau jumlah DNA virusnya. Nah, itu perlu dirujuk ke vaskes 2 dan 3. Untuk mendukung ini pemerintah juga sudah menyiapkan imunisasi pasif, ya, imunoglobulin yang berbentuk imun antibody, ya, akan diberikan kepada bayinya pada saat
dalam waktu 72 jam harus mendapat suntikan. Di mana HB ini, imunoglobulin ini memberikan perlindungan awal sebelum nanti bayinya bisa membentuk antibodi sendiri. Nah, ya, yang pertama HIV, tahu sendiri HIV sudah banyak juga terjadi di masyarakat kita, ya, terutama pemakai narkoba, pekerja seksual, PSK, ya, bisa HIV dan mereka juga hamil, ya. Nah, ini perlu manajemen dari awal HIV ini. Ibunya harus dapat obat-obat antivirus, antivirus, nanti bayinya juga. Kemudian tes sifilis, ya, sifilis itu sebenarnya sudah lama tidak ada, tapi sekarang muncul ternyata laten itu timbul pada seseorang tapi tidak menimbulkan gejala, tapi dia bisa potensial menular lewati plasenta ke bayinya. Nah, pengobatannya kan cuma gampang kalau sifilis, ya, dengan diberikan penisilin aja. Ya, kalau hepatitis bisa diberikan juga antivirus yang bisa didapat di vaskes 2 atau 3 secara gratis. Nah, ini perlu screening, artinya kita bisa men-screen kemungkinan ibu terjadi infeksi saluran reproduksi yang bisa berimbas pada bayinya. Berikutnya di Bukaya itu ada pemeriksaan HB, ya, untuk screening anemia. Cuma kalau periksa HB aja kurang, karena kalau hanya meriksa HB aja kita beranggapan bahwa kekurangan HB atau anemia itu adalah kekurangan zat besi, anemia defisiensi besi. Tidak semua. Banyak jenis-jenis anemia. Umumnya di negara-negara yang berkembang memang dengan penyakit infeksi yang masih banyak, dengan metode pola penyerapan dari HIV yang masih kurang, memang banyak terjadi anemia defisiensi besi. Tapi tidak semua itu anemia defisiensi besi, karena sebenarnya nanti penanganannya berbeda. Ya. Nah, yang paling bagus sebenarnya adalah ngecek dari darah lengkap, bukan hanya HB. Ya, berdasarkan darah lengkap gitu kan. Sebenarnya pasien dipuskesmas bisa di-print yang otomatis, bisa dilihat di situ. Tapi sebenarnya yang diberikan ke pasiennya seringannya itu hanya lembaran itu tulis HB-nya berapa. Karena di automatic mesinnya itu bisa kelihatan HB-nya berapa, leukositnya berapa, hemoglobinnya berapa, trombositnya berapa. Mungkin aja dia preeklamsi, trombositnya turun, HB turun, kan bisa kelihatan. Kemudian situ juga ada parameter mean corporal volume, MCV, MCH, MCHC. Ya, ini untuk menentukan nanti jenis-jenis anemia. Ya, kalau MCV, MCH-nya rendah, itu mungkin memang anemia yang hipokrom mikrositer. Misalnya sering terjadi pada anemia defisiensi besi atau anemia karena thalassemia karena pembentukan rantai hemnya yang terganggu. Nah, itu anemia yang mikrositer itu. Tapi juga ada anemia yang normokrom normositer. Jadi jenis HB-nya, hemoglobilinnya itu ya hemoglobilinnya normal, tapi kalau yang hipokrom tadi kan dia agak pudar, kalau yang normokrom itu sama. Nah, sering pada normokrom normositer tidak ada gangguan-gangguan apapun, FB juga tidak ada, dia gangguan karena perdarahan. Contoh ibu-ibu hamil dengan hemoroid, dia kehilangan darah sering. Nah, ini jadi anemia anemia normokrom normositer. Ya, atau anemia hemolitik atau aplastik bisa. Ada lagi yang anemia dengan MCV yang besar, yang lebih dari tinggi normal, namanya anemia yang hiperkrom makrositik. Contoh pada anemia megaloblastik, besar ya. Nah, biasanya itu bukan karena defisiensi Fe, justru dia akan defisiensi karena pemberian asam folat.
vitamin B12. Kan berbeda. Jadi artinya kita tidak hanya cukup mendalami cek AB aja. Tapi dalam lengkapnya sebaiknya itu yang dilaporkan. Ya, analis medis pasti tahu. Analis medis ada di tingkat puskesmas. Jadi tidak hanya AB. Karena kalau AB-nya nanti kita pasti otomatis memberikan preparat FE. Pada orang-orang talasemi, dia kurang FE, bukan kurang FE, justru dia FE-nya terlalu tinggi. Sehingga kita resiko kalau memberikan FE yang baru tambah. Ya. Jadi yang perlu diperbaiki dalam screening kita mengenai anemia. Berikutnya yang sering adalah di situ ada pemeriksaan gula darah ya. Jadi screening faktor risiko gestasional diabetes. Jadi diabetes yang terjadi pada kehamilan. Nah, yang paling gampang bisa dikerjakan dia bahwa adalah screening faktor risiko yang kemudian kita curiga dia diabetes. Contoh, dia ada riwayat abortus berulang, kematian janin tanpa sebab jelas IUFD, ada cacat bawaan, pernah lahir bayi besar, makrosumi, atau ada preeklamsi. Nah, ketiga. Ibunya usia di atas 30 tahun, ada riwayat keluarga dengan diabetes, atau sebelumnya juga diabetes, atau pada ISK yang berulang, diobati tidak sembuh-sembuh. Bisa saja karena gula darah di urinnya naik. Nah ini curiga ada diabetes gestasional. Nah untuk itu akan kita tingkatkan sebenarnya kalau kita menjumpai faktor risiko, ya. Direkomendasi dari kalau Amerika semua ibu hamil harus di screening gula darahnya, kemudian diabetes. Kita penapisannya bisa saja dengan memakai faktor risiko dulu, nantilah akan dilanjutkan. Di Bukaya sudah ada kolom situ pemeriksaan gula darah sah. Oke, itu sudah menggantikan screening yang lebih murah. Baru nanti kita gula darahnya saatnya tinggi akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dari glukosa. Ya. Ya. Nah, kapan dikerjakan? Pemeriksaan berikutnya adalah pada usia 24-28 minggu. Di mana pada 28 minggu kebutuhan insulinnya paling tinggi. Sehingga kan kelihatan diberikan beban glukosa. Nah, gimana cara menentukannya? Ada dengan tes toleransi glukosa. Jadi ibunya suruh puasa, kemudian dikasih beban glukosa 75 gram, ya, bulat, kemudian diminum, kemudian akan diperiksa. Bila pada gula darah puasanya segini, 126, gula darah jam postprandialnya 200, maka dia positif menderita diabetes gestasional. Ya, kalau di bawah itu dia akan lebih gampang. Ya, itu menentukan diagnostik diabetes gestasional. Tapi screeningnya dia penyekatan faktor risiko tadi sama pemeriksaan gula darah saat itu sudah cukup bisa dikerjakan di tingkat puskesmas. Ya, ini pengklasifikasiannya. Bila gula darahnya di bawah 140, berarti D1-nya, D2-nya di atas 140 sampai 190 namanya GTD. Hanya gangguan toleransi glukosa sesaat ya. Kalau lebih dari 200 namanya diabetes, kalau lebih 200 dan gula darah satunya lebih 140 namanya diabetes gestasional. Manajemen bagaimana? Manajemen diabetes cuma ada 3 sebenarnya. Dia diet artinya pengaturan pola makan, dihitung semua, artinya asupan karbohidratnya, kemudian jangan lupa olahraga, terutama setelah makan. Suruh jalan aja 30 menit setelah makan, itu akan membakar kalori yang masuk, dan memakai insulin. Sejauh ini
obat anti diabetes yang paling aman untuk ibu hamil adalah insulin. Ya, berbeda dengan obat anti diabetes yang lain. Walaupun pada orang yang gemuk dengan gangguan resistensi insulin, kebanyakan bukan karena insulinnya yang kurang, tetapi gangguan resistensi, artinya sesuatu bekerja itu harus ada reseptornya. Jadi pada orang yang gangguan resistensi insulin itu, dia insulinnya cukup, tapi dia tidak bisa bekerja dengan baik di sel. Nah, itu terutama pada orang gemuk. Itu bisa dikombinasi insulin maupun diberikan golongannya metformin untuk hamil. Aman. Metformin adalah yang paling aman untuk ibu hamil. Dengan target sebenarnya dari tadi diet, olahraga, insulin, itu di gula darah puasanya kalau bisa di bawah 100 paling tinggi. Atau 2 jam pos panggilan setelah makannya di bawah 140. Ya, itu targetnya. Harapannya gimana? Harapan dengan gula darah yang terkontrol, resiko lain juga akan berkurang, resiko preeklamsinya juga menurun, ya, resiko nanti terjadi makrosumi juga menurun dan sebagainya. Jadi itu berlanjut terus sampai persalinan nanti. Berikutnya adalah screening preeklamsi. Kita bicara di sini adalah screening yang kita bisa cegah nanti untuk tindakannya. Jadi diabetes sudah, anemia sudah, kita mengenai preeklamsi. Ya. Nah, ini kan salah satu pembunuh mayor di Indonesia untuk kematian ibu. Nomor 1 secara overall memang masih perdarahan secara nasional, ya. Tapi kalau di rumah sakit tipe B atau C, perdarahan sudah digeser oleh yang ini. Pembunuh nomor 1-nya adalah preeklamsi. Di mana dia tidak tertangani dengan baik sejak awalnya, berlanjut sampai term, itu menjadi berkomplikasi. Prinsipnya adalah kalau seorang ibu menderita preeklamsi, jangan sampai dia akan menderita preeklamsi lama pada saat hamil. Sehingga diktumnya pada orang ibu yang preeklamsi harus segera dilahirkan bayi. Tantangan kita adalah yaitu tadi bahwa dia berhadapan dengan kondisi preterm atau itu yang jadi problem kita. Nanti meningkatkan kematian nematus akan kematian bayi lagi, itu jadi celahnya, tantangan kita itu. Nah, karena perbedaan di ujung tombak, ya dua-duanya dipikir dewi akhirnya begitu. Tunangan mikir ibunya preeklamsi, nanti bayinya prematur ya. Jadi keputusan-keputusan itu yang lebih susah. Jadi kita kembali ke screening preeklamsi, jadi banyak faktor resiko. Faktor risiko yang sangat berpengaruh pada preeklamsi. Yang pertama, dia punya riwayat hipertensi atau hipertensi kronis sebelumnya. Ada penyakit ginjal, ada diabetes, autoimun, hamil pertama, atau usia yang terlalu tua, obesitas, riwayat keluarga preeklamsi, atau interval terlalu lama, jaraknya daripada 8 tahun. Jadi menjaga faktor risiko untuk terjadi preeklamsi. Kemudian ada screening dengan menggunakan maternal karakteristik atau faktor risiko maternal. Dari BMI-nya dilihat, dari MAP-nya, mean arterial pressure-nya dilihat dengan menggunakan tensi kita ukur, atau dengan alat bantuan USG kita mengukur pulsatif indeks pada umbilical arterinya. Nah, yang berikutnya adalah dengan memakai pemeriksaan darah biomarker. Dia pakai PA atau PLGF, tapi ini mahal. Nah, kita berusaha mencari apa-apa yang bisa kita kerjakan dan visible di lapangan. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, dengan menggunakan skor, kita akan menggolongkan dari faktor risiko itu mana yang high risk atau yang moderate. Contoh high risk itu adalah punya hipertensi kronis, punya penyakit ginjal, sebelumnya juga hipertensi, ada diabetes, ada autoimun disease, contoh ada SLE, APS, itu dia sangat high risk resiko untuk jadi preeklamsi. Sedangkan kalau yang moderate,
ya. Faktor resikonya adalah kehamilan pertama, usia di atas 40, BMI-nya lebih dari 35, intervalnya lebih dari 10 tahun, ada riwayat keluarga juga poligrafi, itu termasuk resiko moderat. Ya. Nah, organisasi dari Obgyn di Amerika sama merekomendasikan pada yang high risk direkomendasikan adalah memberikan aspirin dosis rendah atau aspilet. Ada itu tersedia, harganya sangat murah sekali, ya, bisa diberikan kepada ibu-ibu dengan faktor risiko yang high risk, dapat diberikan sebelum 16 minggu mulai diminum. Dulu pemberian aspirin sekitar 80 mg satu tablet, tapi sekarang pada penelitian terbaru menghasilkan bahwa yang sangat baik adalah pemberian 2 tablet pada malam hari, berarti sekitar 150 mg malam hari. Sebaiknya dimulai sebelum 16 minggu sampai nanti paten. Ya. Itu dari faktor risiko. Kemudian berikutnya adalah dengan namanya mean arterial pressure. Jadi mengukur tekanan darah. Ya. Kalau bisa rekomendasinya itu sebenarnya adalah pengukuran tekanan darah dengan air raksa. Kalau kita konsep googling, penggunaan air raksa sudah dihindari. Ya boleh pakai otomatik cuff bisa, ya, untuk mengukur, tetapi juga harus dikalibrasi. Jangan asal kita beli sekali dipakai seumur hidup, kalau tidak rusak tidak ganti. Ya, karena tensi itu sangat menentukan diagnosa apa dia preeklamsi atau bukan. Ya, bukan memakai protein uri. Masih banyak pasien yang datang rujukan dari puskesmas atau bidan, mungkin dia dirujuk dengan protein urinya positif. Nah, tensi tapi normal. Ya, itu yang jadi kita jangan, tetap aja basicnya dari tensi, baru melihat lain. Apakah preeklamsi atau protein uri atau yang lain boleh. Tapi awalnya adalah dengan penggunaan tekanan darah dengan alat yang standar. Kemudian pada saat istirahat. Yang pada saat istirahat ini agak susah. Susah dalam artian kalau di puskesmas pasiennya banyak, ibunya datang suruh istirahat dulu 15 menit. Nanti perlu diulang lagi, ya itu bisa waktunya habis. Tidak cukup waktu. Karena di sistem kita itu yang datang ke puskesmas biasa banyak banget. Tidak terbagi rata. Karena harusnya idealnya kita memeriksa UANC dan apa kita maksimal 15 pasien dalam waktu sehari. Itu akhirnya menghasilkan suatu ANC yang berkualitas. Berikutnya, nah ini selanjutnya. Berapa sih MAP? Jadi MAP tadi adalah rumusnya ini, sistol ditambah 2 kali diastol dibagi 3 di rata-rata. Hasilnya ini, ada grafik yang cukup bagus. Ya. MAP-nya ini nanti terjadi preeklamsi. Semakin tinggi MAP berarti semakin tinggi ya resiko terjadinya preeklamsi. Ya. Kemudian kalau mengukur, ya ini lebih spesialistik, tapi sudah pengetahuan aja. Kan tadi dibilang bahwa pengetahuan itu nggak ada batas profesinya. Sebagai pengetahuan aja. Salah satu prediktornya tadi bisa mengukur dari arteri uterina, ya, diukur positive index-nya berapa, ya. Yang lebih mahal adalah dengan menggunakan marker biokimia, ini PLGF, ini placental growth factor. Pada preeklamsi, nah PLGF-nya turun. Nah, kita tahu bahwa salah satu teori terjadinya preeklamsi ada gangguan keseimbangan faktor angiogenik
di mana yang proangiogeniknya turun dan IgF. Nah, ini bisa dipakai sebagai marker untuk kemudian jadi preeklamsi. Bisa dikerjakan pada usia 11-13 minggu diukusi. Nah, itu bisa memprediksi preeklamsi. Nah, kemampuan screen dari preeklamsi bagaimana? Kita ada tabel. Jadi kemampuan screen dari kombinasi metode tadi. Kalau hanya mengandalkan maternal faktor tadi yang disebutkan tadi, risiko tinggi dan risiko moderate, nah ini deteksinya untuk preeklamsi di bawah 34 minggu sekitar 58%. Kalau di bawah 37 minggu 50%, di atas 37 minggu kalau maternal faktor tadi ditambah ini modernitas, contoh dengan MAP, dengan PLC dan sebagainya. Memang semakin lengkapnya metodenya yang dipakai, deteksi dininya, screeningnya semakin tepat. Tapi kita berhadapan lagi, kita mungkin nggak mengerjakan semuanya. Dari segi kemampuan, fasilitas yang ada, maupun dari segi pembiayaan. Jelas kalau mengambil IgF sekitar 500.000, sudah tidak akan cukup. Pemeriksaan dengan pulsatif, indeks dari arteri uterina, bisa dikerjakan, tapi harus pakai rujukan oleh psikologi yang terlatih untuk itu. Kalau MAP bisa dikerjakan sendiri di rumah, di tempat puskesmas atau praktek mandiri bisa dikerjakan sendiri. Nah, itu sudah meningkatkan deteksinya sekitar 65%. Jadi cukup bagus. Nah ini, ya kemampuannya kalau maternal faktor digabung dengan MAP tadi. Dulu pakai rollover test, tapi rollover sudah mulai digantikan penggunaan MAP ini. Nah, ini bisa mendeteksi kita ini bagus. Ya, bisa 74% meningkat sampai 69%. Yang untuk deteksi, apakah kemungkinan terjadi preeklamsi maupun bukan. Sehingga apa nanti, nah ujung-ujungnya karena kita ini negara yang sudah terlalu kaya, kalau kita sebut negara miskin juga, apa negara kaya bukan, nah, negara yang setengah kaya atau negara yang masih bisa mengirit, tentu dengan biaya yang ekonomis berbasis pada hal ini ya, dengan menggunakan karakteristik maternal tadi dan ditambah dengan MAP, kalau dia beresiko terjadi preeklamsi, langsung aja diberikan aspirin tadi 2 tablet malam hari sebelum 16 minggu kehamilan, ya. Nah, diberikan terus. Nah, ini sudah bermanfaat untuk mencegah preeklamsi. Kalau kita bisa mencegah preeklamsi, berarti efek berikutnya kita bisa cegah semua. Dari sistem pembiayaan dari asuransi pun, BPJS pun, kalau kita bisa mencegah dari awal, nah nanti cost-nya, ujung-ujungnya klaimnya itu kecil. Karena nanti klaimnya berlanjut untuk klaim ibunya maupun klaim lagi. Nah, berikut yang jadi salah satu pembunuh tadi adalah mengenai perdarahan. Lagiin sekarang berarti tadi plasenta akreta. Kita tahu sendiri bahwa peningkatan angka seksio sangat luar biasa di Indonesia. Ya, entahlah dilihat dari segi praktisnya, bisa juga mau simpelnya mau gampangnya, baik dokternya maupun ibunya. Kalau dari segi pembiayaan jelas dengan klaim BPJS jelas sangat minimal sekali. Dari sisi ibu memang seorang ibu lebih mudah untuk memutuskan minta seksio karena dia tidak perlu memikirkan pembiayaan, sudah di cover BPJS walaupun tidak semua atau kepres banget. Sehingga dia sakit sendiri, sakit sedikit, minta seksio. Nah, dengan tingginya angka seksio itu meningkatkan adanya resiko plasenta akreta. Plasenta akreta itu plasentanya melekat pada bekasnya seksio tadi. Nah, itu resiko perdarahan yang banyak. Ya, hingga direkomendasikan dikerjakan pada rumah sakit tipe A yang sumber dayanya lebih banyak. Ya. Nah, ini baik contoh, saya malam-malam jam 11 malam
sudah ditelepon dari rumah sakit RCA. Seorang ibu datang dengan keluhan nyeri perut, kiriman bidan, ya, keluhan nyeri perut, kemudian bayinya IBD, ya, dan mati peci. Dia bekas seksium 2 kali dan ANC selama ini di bidan. Tidak pernah ke dokter. Ternyata setelah saya operasi terbuka, ternyata terjadi plasenta perkereta. Jadi perkeretanya itu menembus pada dinding segmen bawah rahimnya bekas seksium. Jadi perdarahan di dalam kira-kira 1000 cc, bayinya IBD. Untungnya karena ini banyak vokal sebagian aja, itu bisa ditandani. Ya, plasenta perkeretanya dihilangi, kemudian uterusnya dijahit, ditandani, ini hasilnya sehingga ibunya masih punya kesempatan Tuhan. Ya. Ini tidak terduga. Kenapa tidak terduga? Tahu-tahu datang. Nah, seandainya mungkin kalau dari awal dia sudah dirujukan sebelum itu, yang mungkin sudah tahu, oh ini terjadi plasenta perkereta akreta sehingga perlu determinasi usia gini ya. Jangan sampai keduluan perdana. Ya. Berikutnya ada kasus yang jarang, jadi kebetulan dulu ada istrinya seorang polisi, dia gemeli dengan 2 plasenta, 2-duanya dia akreta. Ya, waktu kasus ini terpaksa dilakukan histrektomi karena dia tandani lagi. Perdarahan waktu itu kira-kira 5.000 cc atau 5 liter. Ya cukup membuat spot jantung. Ya. Nah, itu bisa diwaspadai. Jadi screening dari awal bahwa seorang ibu dengan bekas seksium, walaupun nanti persalinannya tetap harus di rumah paskes 2 atau 3 yang ada fasilitas kamar operasi, karena bekas seksium tidak boleh ditata laksana di Departemen Mandiri fase 1. Tetapi ANC-nya pada saat preterm masih prematur, belum masuk aterm, dia bisa di fase 1. Nah, tetapi yang penting adalah kita membuat rujukan awal dulu untuk menentukan apakah ini terjadi plasenta previa atau akreta. Kita lihat di sini bahwa angka previa maupun akreta akan meningkat dengan semakin seringnya dia dioperasi, atau pada operasi yang pertama dia kejadian akreta sekitar 3%, operasi yang kedua 11%, dan terus meningkat pada operasi ke-4 sudah 60%, ke-5 67%, dan sebagainya. Nah, ini risiko terjadi perdana yang seperti kasus di depan tadi. Jadi mulai awal harus dulukan rujukan untuk deteksi itu. Apakah ada kemungkinan itu? Supaya nanti waktu dia berangkat ke rumah sakitnya tidak terlambat, ya. Ini dari awal dari faktor resiko lain juga ada usia tua, multiparitas, riwayat sindrom asam, kandungan HPP, ya, itu meningkatkan resiko terjadinya plasenta akreta. Plasenta akreta ini sebagai satu momok baru. Karena tidak hanya perdarahan, karena perdarahannya pasti banyak. Ya, sehingga perlu dikerjakan dioperasi oleh yang tenaga yang dokter SPOK yang benar terlatih. Kemudian ya jantungnya masih kuat, sport jantungnya masih kuat untuk mengerjakan begini. Kemudian ada PMI, sudah darahnya, ya itu jadi suatu tantangan kita. Artinya kita harus mengenali sejak sedini mungkin. Nah, apa yang perlu dikerjakan? Jadi kalau kita dapat menjumpai pada trimester 1 ada keluhan bekas seksium, rujuk dulu. Rujuk dulu terutama untuk melihat lokasi kehamilannya di mana, umur kehamilannya berapa, atau kemungkinan kehamilannya menempel pada skarnya pregnancy, bekasnya operasi. Kalau trimester 2 atau 3, ya, rujuk untuk penanganan kemungkinan penapisan terjadinya plasenta
Brevia maupun Akreta. Ya. Nah, berikutnya adalah mengenai kita di penapisan dari screening untuk ibunya, kita perlu pada screening untuk bayinya. Jangan-jangan bayinya ada kelainan, ibunya bayi-bayi saja, sehat saja, ternyata bayinya ada kelainan. Nah, kita screening bukan kelainan kongenital, artinya kelainan bawaan bahwa mulai hamil dan bawaan. Bukan diturunkan dari tidak mesti diturunkan dari orang tuanya, tapi kelainan bawaan itu maksudnya kelainan yang dibawa secara lahir. Ya. Nah, ini latar belakangnya bahwa walaupun jumlahnya sekitar sedikit 2-3% dari kelainan bawaan, ya, dan akan meningkat dengan bertambahnya umur ibu. Semakin tua resikonya kelainan bawaan semakin tinggi. Kalau masih awal tuh 2-3%, lama-lama naik jadi 3-5%. Ya. Kemudian jenis-jenis kelainannya, ya, bisa kelainan struktur atau fungsi maupun kelainan kromosom. Kelainan struktur itu maksudnya contoh hanya strukturnya saja, tidak ada berkaitan dengan fungsi organ-organ lain. Itu kelainan struktur. Contoh bibir sumbing itu kelainan struktur saja. 70-80% kelainan kongenital adalah kelainan struktur. Nah, struktur memang kita melihatnya tidak lain lagi dengan pemeriksaan dengan USG. Nah, problemnya adalah kita boleh enggak, itu menjadi perdebatan. Walaupun kita tahu banyak teman-teman juga bisa beli alat-alat USG, tetapi yang perlu dipertimbangkan lagi legalitasnya. Jadi akan dibicarakan dari kurikulum maupun dari organisasi profesi. Perlu enggak? Karena kalau memang sudah diperbolehkan, ya kewajiban saya yang di fakultas di institusi pendidikan menyiapkan kurikulum untuk USG. Jadi benar-benar bisa dipakai. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Sebenarnya untuk komunitas, sebenarnya konseling untuk penanganan lebih optimal. Tujuannya. Tetapi dalam satu pihak bisa aja menambah beban emosional pada seorang ibu. Ya, itu yang berbeda. Nah, metode yang tersedia sejauh ini adalah bisa saja dengan penapisan faktor resiko tadi, menggunakan soft marker USG, biokimia bisa, atau pemeriksaan sel bayinya secara langsung dengan amniosintesis, CPS maupun yang baru ini adalah dengan NIPT. NIPT non-invasive prenatal test, artinya kita melihat kromosom bayi dengan cara mengambil darah dari ibunya. Kita lihat. Nah, faktor risiko dari kelainan kongenital yang kita ketahui adalah usia di atas 35 tahun, kemudian ada paparan bahan-bahan kimia tertentu atau obat-obatan radiogenik yang tidak sengaja kita minum atau terpapar, contoh paparan dari X-ray bisa, atau penyakit infeksi, contoh pada infeksi TOS maupun penyakit metabolik, contohnya adalah diabetes. Karena kita tahu bahwa kalau dia terjadi diabetes sejak awal, maka ada resiko terjadinya kelainan kongenital pada bayi. Demikian juga toksoplasma. Ya, toksoplasma itu bisa menginfeksi bayi pada awal kehamilan, walaupun jarang, tapi kalau sudah masuk ke bayi, dia menyebabkan suatu kelainan pada janinnya. Kalau tidak abortus atau mungkin nanti terjadi toksoplasma dan sebagainya. Nah, soft marker paling murah kalau di Opjin kita pakai USG. Karena USG ini tujuannya juga bisa membantu awal. Kita melihat ada kelainan atau bisa melakukan kelainan struktur. Contoh ini adalah pemeriksaan nuklear terdeteksi, jadi penebalan di belakangnya leher. Nah, ini cukup murah, itu bisa mendeteksi kita ada kemungkinan terjadinya kelainan kromosom trisomi 21 dan sekitar 60-70%. Murah ya. Nah, mungkin apakah memang kita perlu bahwa setiap ibu hamil dengan risiko faktor risiko tadi perlu nggak rujukan untuk screening pada trimester 1. Nah, itu mungkin perlu dipikirkan alur itu. Karena tujuan kita sebenarnya untuk menaikkan kualitas kehidupan di masa depan. Karena jelas bahwa Down syndrome akan menjadi beban di masa depan.
Tapi yang perlu diingat, apakah kita bisa melakukan terminasi atau aborsi pada bulan ini jadi satu tantangan. Di beberapa negara, ya yang negara maju kita sudah bicara, tetangga kita aja. Di Singapura ada opsi Pak, untuk yang prediksi terjadi Down syndrome boleh diaborsi. Bisa tantangan kita. Kemudian juga USG bisa melihat kelainan struktur, ya, mungkin lompa lokal, gastrosisis, kelainan jantung, kelainan otaknya, ya, tidak ada tempurung kepala bisa dideteksi dengan USG lebih mudah. Tentunya dengan USG yang terlatih, nggak semua bisa. Kayak contoh saya dulu pernah dapat dari ANJ sebelumnya di bidang, sudah lama ke saya lu melihat patok kepalanya, bedanya tidak bisa mengenali dari awal. Kenapa tidak bisa mengenali? Ya karena ada terbiasa melihat gambar yang USG. Bisa aja. Makanya perlunya tadi itu pendidikan dan pelatihan. Berikutnya dengan marker biokimia, ada beta CG, PPE. Nah ini semua mahal dan banyak. Nah ini bisa. Jadi kalau ini kombinasinya pada nodular defect, contoh pada spina bifida maupun anosepal, pada trisomi dan sebagainya. Nah, cuma ini kan hanya saya kerjakan di rumah sakit tipe A. Tipe A pun di sekolah pun tidak rutin mengerjakan. Kenapa tidak rutin mengerjakan? Pasti bertanya, kalau sudah kita tahu sebenarnya mau diapakan jaminan ini? Apakah terminasi memungkinkan? Nah, ini masih jadi perdebatan. Makanya prenatal diagnostik atau screening untuk yang mahal-mahal itu tidak banyak dipakai di Indonesia. Berikutnya adalah, nah dulu juga dipakai CVS. CVS mengambil darah langsung dari organisme. Diambil darah langsung dari cervix bisa, dari perut bisa, tergantung letak plasentanya diambil darah. Diambil darah sampelnya, lihat kromosom, namanya gitu. Tapi jelas ini tidak populer karena ibunya pasti tidak mau di sini itu tidak mau. Susah sekali karena sedang pembiayaannya juga tidak tercover oleh BPJS juga nggak tercover. Kemudian ada resiko lain, perdarahan bisa, prematur bisa, aborsitus bisa. Nah, ada yang lebih traumatik lagi dengan amniocentesis. Kita ngambil cairan amnion, ya dari cairan amnion ini diambil. Kita berharap di cairan amnion ini ada sel-sel bayi yang terlepas dari kulit atau dan sebagainya, itu bisa diambil, diekstrak. Nah kita lihat kromosomnya. Nah, itu kita lihat kira-kira nanti kromosomnya. Nah, ya, diambil dari amnionnya atau dari korionnya, nanti di sentrifuge, dapat selnya dikultur, nanti dilihat. Kita lihat tapping, ada nggak kelainan kromosom. Butuh lama dan lebih traumatis. Nah, yang terakhir baru ini adalah dengan IPD tadi, kita melihat kromosom bayinya dengan sel darah ibunya. Prinsipnya adalah dari kehamilan, dari plasenta ini, ada sel-sel darah ini yang masuk ke darah ibu, sedikit masuk ke darah ibu. Nah, ini akan diekstrak oleh teknik tertentu, nanti dapat ini sel ibunya, sel bayi dipisahkan, nah sel bayinya akan diperiksa untuk pemeriksaan DNA-nya. Ini dipisahkan. Ya, nanti dapat pemetaan kromosomnya ini. Oh, kelainan ini. Kelainan yang mana yang tergolong kelainan mayor yang mungkin hidup, kelainan yang mungkin ringan. Nah, ini bisa didiskusi konseling nanti kepada orang tua bayi. Ya, tapi cukup mahal. Dulu waktu keluar pertama teknik ini harganya sekitar 16 juta rupiah. Di cover BPJS, sekarang bisa turun jadi 8-9 juta. Ya jelas kalau orang lihat harganya cukup mahal ini, kan akhirnya orang mundur duluan. Karena juga akan bertanya dengan biaya itu kita mau apa lagi? Itu jadi suatu tantangan. Nah pertimbangannya ini, kemungkinan false positif juga ada. Dikira kelainan ternyata lahirnya tidak apa-apa, bisa. Atau false negatif juga bisa. Kemudian tantangan berikutnya, apakah ada tindak lanjutnya
apa ada perlu koreksi atau mungkin pertimbangan untuk jadi lakukan aborsi untuk kelainan-kelainan yang istilahnya tidak mungkin hidup. Belum lagi nanti resiko tindakan maupun yang terakhir harga yang cukup mahal dengan teknik-teknik ini. Jadi pandangan kita. Mungkin sekian dari saya, waktu mungkin pas sampai 10:30. Saya harap poin-poinnya bisa diterima dan kita publik diskusi apa yang bisa ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Bambang Raharjo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Demikian pemaparan dari materi tentang screening pada kehamilan. Untuk sesi berikutnya, diskusi dan tanya jawab. Kami buka untuk termen pertama dengan 3 pertanyaan. Bagi penanya, saya persilahkan untuk angkat tangan serta membuka mikrofonnya. Kami persilahkan kepada peserta webinar pada siang hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Materi yang sangat luar biasa, ya, yang sangat bagus sekali. Kami persilahkan kepada peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan. Belum ada. Ya, saya persilahkan menyebutkan nama dan asal dari ranting mana ya Bu? Kami persilahkan. Terima kasih Bu Indah, Ibu Moderator. Perkenalkan dokter, saya Bidan Inayah dari Puskesmas Pare. Saya mau menanyakan tentang yang pertama tentang anemia. Jadi di sini memang di puskesmas kami ada beberapa kasus anemia ini memang lumayan agak banyak dokter. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi materinya dokter, untuk cek HB itu yang bagus adalah dengan darah lengkap. Nah, untuk cek DL sekarang ini kan melalui trimester awal wajib kita cek DL. Kemudian untuk yang berikutnya kami biasanya memang hanya menggunakan yang stick HB itu. Nah tadi kan arahan dari dokter kan sebaiknya tetap DL. Nah untuk cek DL ini efektifnya kita ngecek lagi pada ibu hamil itu tiap berapa bulan sekali. Itu satu. Kemudian untuk yang kedua, kasus anemia karena autoimun dokter. Jadi kalau untuk pasien yang autoimun dengan anemia itu tadi kan termasuk dampak risiko dari preeklamsi, kalau tidak salah saya lihat tadi, apakah diperbolehkan hamil seperti itu? Pertanyaan kedua, ada beberapa pertanyaan sebetulnya dokter, tapi 2 dulu mungkin nanti untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Inayah. Jadi untuk kasus anemia ya dokter di puskesmas sangat banyak. Nah ini sebaiknya bagaimana menggunakan stick HB, dan untuk cek DL ini sebaiknya diulang pada trimester yang keberapa. Kemudian yang kedua terkait dengan anemia pada kasus autoimun, ini sangat berisiko terhadap preeklamsi. Nah, ini apakah diperbolehkan hamil? Seperti itu. Monggo dokter, kami persilahkan. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam Bu Inayah. Ya, tanya bagus lah. Bagus sekali karena itu ya sangat aplikatif untuk kita semua. Yang pertama ada memang pemeriksaan itu kemudian dengan stick, ya. Dulu juga kayak habis ahli dan sebagainya, atau dengan pemeriksaan dengan DR. Bedanya ini, jadi kalau di DL itu biasanya pakai vena sentral dari langsung dari bawah. Nah, biasanya sudah ada mesin otomatis mematahkan itu sebenarnya. Jadi kita tahu sebenarnya kondisi dari awalnya itu dia itu HB, kalau di aneminya ini apa? Nanti berikutnya boleh, nanti dengan hanya AB stick aja boleh.
Tapi kalau dia anemia harus ditemukan dulu dari awal. Itu artinya jenis apa, memang karena kekurangan besi atau jenis yang lain, kurang mungkin asam folat atau B12 bisa beda. Atau mungkin ada kelainan sel dari darahnya. Sedangkan untuk terapinya bisa aja nanti di mana follow up-nya bisa saja dengan 3 bulan biasanya boleh dengan HP 3 jam yang lebih efisien ya. Berikutnya tadi mengenai autoimun. Jadi yang autoimun ini sini bukan anemia, tapi penyakit autoimun. Autoimun artinya bahwa imun kita ini sangat tinggi pada sel darah kita. Contoh pada APS, anti-phospholipid syndrome. Pada anti-phospholipid syndrome dia bukan terjadi anemia sebenarnya. Pada APS itu terjadi gampangnya darahnya gampang membeku. Ini resiko terjadinya preeklamsi. Pertanyaan, apakah boleh hamil? Boleh. Jadi bahwa yang kita bicarakan nanti pasti akan berbenturan antara hak reproduksi wanita sama dia resiko enggak. Nah, ini jadi tantangan kita, konseling kita bagaimana konseling sebelum dia menikah, hamil maksudnya. Jadi perlu dibicarakan betul, ada resiko-resiko yang bisa terjadi preeklamsi yang pada autoimun boleh, karena itu bisa dicegah nanti. Jadi kan nanti tadi direkomendasikan kalau dia punya penyakit autoimun merupakan suatu faktor resiko yang tinggi. Nah, salah satunya adalah dengan pemberian tadi Aspilet. Saya kira Aspilet murah, tersedia di mana? Di puskesmas juga tersedia, bisa diberikan. Sebelum dia 4 bulan, 16 minggu sudah mulai diberikan. Jadi ini boleh, tidak masalah. Asal memang nanti tetap ada AED-nya terfokus. Tadi kan yang paling bagus adalah AED terfokus, tergantung kondisi dari setiap ibu hamilnya sendiri. Demikian Bu Inaya. Terima kasih dokter. Bagaimana Bu Inaya? Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi intinya kalau yang karena autoimun ini diperbolehkan gitu ya dokter ya? Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Bu Inaya. Monggo selanjutnya kami persilahkan kepada peserta webinar yang lain. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Dari ya, kami persilahkan. Bu Endah. Terima kasih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya Bidan Agustina dari Puskesmas Ngasem, Ranting Kediri. Ada 2 pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke panjenengan. Yang pertama terkait dengan PE. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan memberikan terapi aspirin atau Aspilet apabila pada saat screening itu kita temukan pasien di PMB pada saat ANC, apakah kita harus langsung konsul dokter untuk pemberian terapi tersebut atau kita boleh memberikan di PMB? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kasus plasenta akreta, apakah plasenta akreta bisa ditegakkan diagnosanya dengan pemeriksaan USG? Terima kasih dokter. Ya. Masih Bu Agustin ya? Dari mana? Pare ya tadi? Dari Ranting Kediri, dokter. Oh, Ranting Kediri. Iya. Pare bukan Kediri ya? Termasuk kita ya? Ada 5 ranting, iya. Oh iya ya. Oke, makasih Bu Agustin. Apakah kalau sudah ada screening, pertanyaan pertama ada kampanye risiko untuk preeklamsi, apakah boleh? Kalau jawaban saya boleh. Boleh. Nah, dalam artian dong ibu di puskesmas itu puskesmas sama bidan praktek mandiri itu satu lah. Praktek mandiri dokter. Oh dia kan mengobati waktu dulu. Di bidan praktek mandiri kan ya? Beda iya. Ya, jawabnya boleh. Nah, boleh. Kenapa boleh? Karena itu obat-obatan yang esensial, ya, obat-obatan esensial, dan kita hanya berpegangan pada suatu
faktor resiko yang dijumpai. Boleh diberikan. Karena itu, tapi sustain terus ya diberikan. Nggak boleh hanya saat aja. Ya. Boleh diberikan. Apakah perlu rujukan? Kalau ragu-ragu silakan dirujuk. Tapi kalau memang karena merujuk itu tidak gampang. Ya, kalau kita ngomongnya suruh berangkat, kalau di Praktek Mandiri kan ini bukan emergensi, suruh berangkat, nah mesti dia berangkat. Apalagi dirujuk kemana Malang gitu lebih susah. Kalau mas RSU ya pasti